Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mau klik dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Kita semuanya pasti udah tahu dong ya tentang konflik dua negara ini. Konflik ini udah berlangsung ratusan tahun dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Perang terus saja berlangsung dan menimbulkan banyak sekali kerugian baik untuk pihak Israel maupun pihak Palestina. Tidak hanya itu, bahkan kerugian pun juga timbul untuk negara-negara sekitar. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Check it out. Seperti yang kita tahu, negara Palestina dan Israel sudah mengalami konflik dan peperangan sejak dahulu kala, tepatnya pada akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an sampai sekarang. Konflik ini terjadi dikarenakan beberapa faktor pendorong, di antaranya yaitu perebutan wilayah Yerusalem atau wilayah yang dianggap suci oleh dua negara ini, dan kemudian yang kedua adalah kepentingan politik, dan kemudian yang ketiga adalah pembentukan organisasi Hamas. Selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, tentunya masih banyak lagi faktor lain yang ada di Google. Silakan kalian cari sendiri referensinya di Google kalau memang perlu. Oke, lanjut aja ke kondisi terkini konflik. Kondisi konflik Palestina dan Israel akhir-akhir ini belum juga mendapatkan titik terang, dan keadaan di sana pun masih belum kondusif. Ya, masih banyak bom, masih banyak peluru-peluru berterbangan di sana. Yang perlu kita tahu, berbagai upaya perdamaian terus dilancarkan untuk mendamaikan kedua negara ini. Tapi gak satu pun upaya perdamaian yang dilakukan membantu kedua negara ini untuk mencapai titik terang. Justru beberapa upaya perdamaian yang dilakukan menimbulkan konflik baru antara dua negara ini. Namun, sejak perjanjian Oslo dilakukan, pemerintah Israel dan pemerintah Palestina secara resmi menetapkan akan diadakannya solusi dua negara, di mana kedua negara tersebut akan hidup berdampingan dengan aman, damai, dan tentram. Tapi itu hanyalah keputusan sementara dan belum mencapai final. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik dua negara ini antara Palestina dan Israel menimbulkan banyak sekali dampak negatif, entah itu untuk Palestina sendiri, untuk Israel sendiri, ataupun untuk negara-negara lain, dan bahkan untuk negara-negara dunia. Dampak-dampak dari konflik yang timbul dari dua negara ini contohnya seperti menimbulkan banyak korban jiwa, yaitu itu jelas sekali karena ini adalah konflik yang melibatkan peperangan. Jelas korban jiwa itu sangat banyak di sini. Kemudian yang kedua, terciptanya bencana ekonomi di Palestina dan bahkan di Israel sendiri. Dan kemudian yang ketiga, terguncangnya perekonomian dunia, guys. Ya, dunia juga ikut terguncang ternyata perekonomiannya. Kemudian yang terakhir, menimbulkan banyak kecaman dari berbagai negara di sekitarnya. Ya iyalah, ya kali mereka perang terus gak ada yang ngecam gitu. Secara PBB itu udah punya undang-undang mereka sendiri bahwa
benar-benar itu negara itu harus saling menjaga perdamaian. Tapi di sini mereka jelas melanggar itu ya, karena mereka perang. Jelas lah itu dikejam banyak sekali negara. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, berbagai upaya perdamaian sudah dilakukan, entah itu perdamaian dari dalam negeri mereka sendiri ataupun dari luar negeri. Nah, di sini ini saya akan memberikan beberapa upaya perdamaian. Di sini ada 13 upaya perdamaian dan gak ada satupun yang berhasil mendamaikan mereka. Kita simak perdamaiannya. 1, 2, 3. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Di konflik antara Palestina dan Israel ini, Indonesia mengambil peran yang lumayan besar. Indonesia juga menyumbangkan berbagai bantuan untuk Palestina, negara Palestina ini. Seperti di sini ada bantuan in kind berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina. Kemudian yang kedua ada komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing, dan pertanian senilai 1,5 juta US dollar. Kemudian yang ketiga adalah bantuan sebesar 20 miliar untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di Rumah Sakit Ashifa di Gaza. Kemudian yang keempat, kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009 sampai 2014 sebesar 360.000 US dollar. Banyak banget. Terus lanjut, mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaannya. Jadi Indonesia itu mendukung Palestina ya. Saya juga mendukung Palestina. Semangat Palestina. Kemudian selanjutnya, mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini. Terus lanjut lagi, mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional. Selanjutnya, mendukung inisiatif negara-negara PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina berdasarkan solusi dua negara. Ya, tadi solusi dua negara yang saya sebutkan tadi kan. Kemudian lanjut lagi, menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina-Israel. Dan yang terakhir, terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al-Aqsa, ditempatkan dalam perlindungan internasional. Banyak banget peran Indonesia, ya ampun, keren sumpah. Walaupun ini bukan negara kita sendiri, tapi itu banyak perannya yang mereka kirimkan ke sana untuk bantuan agar Palestina itu bisa memerdekakan diri mereka. Salut sama Indonesia. Oke, lanjut. Ya, ini adalah topik terakhir, yaitu saran saya untuk penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini. Ya, saran saya sih ya sebaiknya udah damai aja kan ya. Kasihan juga orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang yang jadi korban. Mereka kan nggak sepenuhnya salah,
Tapi kan cuma beberapa oknum saja yang ikut campur, tapi kok semuanya jadi ikut jadi korban, itu ya kasihan juga. Jadi mendingan damai, mereka hidup berdampingan, tentram, damai dan aman gitu. Kayak tadi solusi dua negara. Emang apa salahnya sih mereka itu hidup berdampingan di satu wilayah? Tapi ya gimana juga ya kalau dampingan, mereka kan beda keimanan gitu. Tapi kan ya nanti bisa lah ya kalau udah berdampingan, udah damai, mereka bisa kan ya mungkin buat undang-undang mereka sendiri. Ya nanti dibentuklah seperti apa biar enak, sama-sama enak buat Palestina dan buat Israel. Dan gak harus dilanjutkan dengan peperangan kan. Itu cuma saran dari saya aja. Nanti ya selanjutnya kita nggak tahu juga. Tapi semoga konflik antara Palestina dan Israel ini segera terselesaikan dengan damai dan tidak menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Dan semoga juga orang-orang di sana senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Oke, sudah selesai topik pembahasan saya kali ini teman-teman semuanya. Ayo lanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata atau pemberi informasi dari saya sendiri. Ini saya risetnya lewat Google, jadi saya scroll aja semua, saya buka aja tentang Israel sama Palestina. Yaudah, inilah hasilnya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah dan ada kata-kata yang tidak mengenakan hati para penonton sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.